Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarsa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Pada pagi hari ini saya menyambut gembira dengan terselenggaranya webinar dalam rangka workshop penulisan buku dan penyusunan media pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID, di era new normal tahun ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkarya, untuk bisa berbuat dalam rangka kemajuan pendidikan di lingkungan kita, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Saya menyambut gembira prakarsa dari Pergunu ini, di mana berusaha untuk melatih, untuk mengajak teman-teman guru berkarya, baik itu melalui penulisan buku maupun penulisan materi, penyusunan materi untuk pembelajaran jarak jauh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya pandemi COVID tahun ini, maka mau tidak mau kita memang harus merubah budaya kerja, merubah mindset, merubah pola pikir kita, termasuk Bapak Ibu guru, yang mana pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka seperti biasanya. Ini adalah merupakan tantangan baru. Padahal kita juga tahu bersama bahwa permasalahan atau problema ini datang secara tiba-tiba dan tidak bisa kita prediksi atau kita persiapkan sebelumnya. Semua merasakan hal yang sama. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kan ya ujuk-ujuk, tiba-tiba merubah pola mindset, merubah budaya, merubah perilaku yang mau tidak mau harus kita lakukan, dan kita dipaksa oleh keadaan zaman. Lah kepada Bapak Ibu guru, maka prakarsa dari Pergunu ini sangat bagus. Jadi kita yang menyesuaikan zaman, bukan kita itu mengekang zaman harus manut kita tidak, tapi kita mengikuti situasinya seperti apa. Ya, situasinya seperti ini. Mau tidak mau guru harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Saya percaya kendala ataupun problema-problema yang dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, mulai dari sarpras, mulai dari ketersediaan yang lain, kesempatan dan lain-lain, itu sangat terbatas sekali. Tidak setiap jangkauan anak di Kabupaten Karanganyar ini bisa dijangkau dengan kegiatan-kegiatan yang daring. Maka harus melakukan kegiatan yang luring. Maka saya kalau dari Dinas Pendidikan menyarankan kepada Bapak Ibu guru, di samping melakukan kegiatan daring juga luring, lakukan kegiatan home visit. Jadi anak-anak ditilii atau ditinjau kegiatan pembelajaran di rumah seperti apa. Sehingga pada saat ketemu dengan gurunya ini, pembelajaran daring yang tadinya itu belum bisa maksimal itu bisa dilakukan untuk dikuatkan lagi dalam kegiatan home visit tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi jangan sampai karena masa pandemi ini terus kita mengakibatkan anak-anak itu berhenti belajar. Ini bahaya besar kalau anak-anak ada kegiatan berhenti belajar. Karena belajar itu harus dilakukan setiap hari. Suatu ilmu pengetahuan itu diperoleh, itu tidak bisa sekonyong-konyong ataupun tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kalau dulu ada istilah belajar semalam suntuk, itu tidak efektif. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu dibangun dari sedikit demi sedikit. Orang bangun rumah itu tidak langsung jadi. Maka kan harus menata pagar, menata bata satu persatu, hari demi hari, lama-lama menjadi selesai dan seterusnya. Itulah ilmu pengetahuan. Jadi dibangun dari suatu proses yang cukup panjang. Maka kita usahakan dan kita ciptakan budaya belajaran ini terus-menerus. Jangan sampai anak itu berhenti untuk belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada pengurus Pergunu, kami yakin
bahwa kondisi anak khususnya di Kabupaten Karanganyar kita juga sama-sama tahu, maka peran dari perguruan swasta ini juga sangat membantu pemerintah. Maka kami ucapkan banyak terima kasih. Ayo kita bareng-bareng dalam rangka mencerdaskan anak bangsa ini. Dan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa tersebut, situasi yang seperti ini maka perlu dilakukan kerjasama yang baik. Baik itu antara pemerintah, masyarakat maupun orang tua murid. Maka sekarang ini kan kegiatan pembelajaran itu banyak dikendalikan oleh orang tua masing-masing. Jadi anak di rumah itu yang mengendalikan sepenuhnya itu adalah orang tua. Guru bisanya hanya memantau lewat telepon atau lewat apa kabar dari teman yang lain dan seterusnya. Jadi tidak bisa secara langsung. Maka untuk itu peran Bapak Ibu orang tua sangat menentukan. Dan kami yakin banyak masyarakat kita itu yang juga saya tidak ahli di bidangnya, tetapi mengapa harus melakukan ini? Nah, ini karena ini situasi, karena situasinya seperti ini ya kita harus memaklumi bersama. Nah, kebijakan Kabupaten Karanganyar yang diberikan rambu-rambu oleh Bapak Bupati, kegiatan tatap muka mungkin secara berjenjang akan dilakukan awal September. Maka untuk itu dari Pergunu kami persilakan juga nanti mudah-mudahan untuk materinya itu juga sudah dipersiapkan. Pada awal September nanti kita sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka di sekolah. Yang tindak lanjutnya akan kita atur kemudian. Mestinya protokol kesehatan itu yang diutamakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pergunu mempelopori jadi kegiatan tatap muka siswa besok awal September itu coba dirancang bareng-bareng. Kami kira masing-masing sekolah juga sudah punya jurus ataupun trik-trik yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam rangka mempersiapkan untuk menerima anak didik masuk ke jenjang ke sekolah ini. Karena tatap muka yang biasanya jarang dilakukan ini mulai September nanti kita lakukan. Maka silakan sekolah untuk mempersiapkan sarana prasarana. Anak mulai dari masuk pintu gerbang sekolah sampai keluar pintu gerbang sekolah, itu protokol kesehatan harus tetap dijaga. Itu protokol kesehatan mutlak tidak boleh kita abaikan dan tidak boleh kita tawar-tawar, itu kewajiban. Kemudian yang kedua, besok juga ada surat pernyataan dari orang tua wali atau orang tua murid. Anaknya boleh tidak itu untuk masuk sekolah. Karena kalau Pak Menteri itu berkali-kali menegaskan bahwa untuk daerah zona hijau, zona kuning atau hijau, masuk sekolah itu merupakan satu pilihan, tidak merupakan satu keharusan. Jadi kalau orang tua misalnya masih mengalami ketakutan anaknya tidak boleh masuk sekolah, ya silakan orang tua berhak. Tetapi kalau itu diperkenankan untuk masuk ke sekolah, ya memang orang tua harus buat surat pernyataan. Itulah rambu-rambunya untuk protokol kesehatan seperti itu. Dan kita harapkan mudah-mudahan nanti kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua ini berjalan dengan lancar. Termasuk peran orang tua, anak harus diantar. Karena kalau anak melalui kendaraan umum ya mungkin masih agak was-was atau bagaimana, ya silakanlah orang tua untuk berperan serta lebih besar karena di sini demi keselamatan untuk anak kita. Untuk yang di sekolah, protokol kesehatan tanggung jawab sekolah masing-masing. Masker misalnya, masker seperti ini, maaf ini kita buka karena supaya penjelasan saya agak longgar. Kalau masker itu kan kebutuhan pribadi. Jadi sekolah tidak mampu untuk menyediakan masker seluruh siswa. Maka silahkan ini kebutuhan pribadi masing-masing siswa, kebutuhan personal yang harus dicukupi oleh orang tua dari rumah. Lah terkecuali kalau itu anak lupa membawa ataupun maskernya rusak atau karena apa dalam keadaan terpaksa, maka sekolah wajib untuk menyediakan masker ini. Jadi yang disediakan sekolah itu adalah menyelesaikan permasalahan dalam hal keadaan darurat. Wah, tiap hari kok anak ini kok maskernya selalu lupa terus. Ini kewajiban orang tua untuk selalu mengingatkan. Maka di dalam tas itu masker selalu tersedia. Kemudian juga perlu diingatkan bahwa sesuai dengan petunjuk Pak Menteri,
anak untuk tidak melakukan jajan di sekolah. Ya, ini untuk anak-anak sekolah dasar. Ini juga perlu diketahui bersama, kantin sekolah tidak buka. Maka penyelenggara sekolah untuk tahu tentang hal ini, maka diberi bekal, persiapan bekal dari rumah masing-masing supaya anak tidak merasa lapar. Kembali kepada permasalahan tentang workshop untuk penulisan buku dan penyusunan materi pembelajaran jarak jauh, kami menyambut gembira. Mudah-mudahan dengan adanya penyusunan yang dilakukan oleh Pergunu ini akan bisa memberikan kontribusi yang besar. Saya juga tidak lupa mengingatkan bahwa anak didik yang belajar di rumah tolong tidak diberi beban yang berlebihan. Apalagi kalau yang tingkat SMP itu kadang-kadang masing-masing mata pelajaran memberi tugas sendiri-sendiri. Maka kemarin pada pertemuan guru MGMP kami perintahkan tolong di tingkat sekolah sudah dikoordinasikan sehingga pemberian tugas kepada siswa itu tidak terjadi tumpang tindih. Karena kalau masing-masing wali kelas atau masing-masing guru mapel memberi tugas sendiri-sendiri kepada siswa, nanti siswa itu sehari, kemarin saya dilapori dari orang tua murid, sehari itu ada 7 tugas yang harus diselesaikan. Padahal, waduh, satu anak menyelesaikan 7 tugas. Ini orang tuanya kan malah ikut pusing juga ini. Akhirnya ya keharmonisan di rumah, resahlah orang tua. Juga siswanya juga resah. Maka ini untuk penulisan buku dan penyusunan materi pembelajaran jarak jauh, ini masing-masing sekolah perlu dikoordinasikan supaya tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada siswa. Ya, siswa diberi pekerjaan tetapi tidak melebihi batas kemampuan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama kepengurus Pergunu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas ide kreatif ini dalam rangka mempersiapkan baik materi maupun media-media yang lain sehingga pembelajaran pembelajaran pada suasana COVID ini masih bisa berjalan dengan lancar dan tetap sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Kami kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.